Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama, di sini saya akan membawakan materi yaitu mengenai ruang vektor. Dan sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui tentang ruang vektor dan skalar, mengetahui aksioma-aksioma yang terdapat pada ruang vektor, mengetahui langkah-langkah pembuktian pada ruang vektor, dan mengetahui sifat-sifat ruang vektor. Dan di akhir nanti kita akan melakukan latihan dan dari contoh-contoh soal dan latihan soal yang sudah saya berikan. Oke, di sini ada pengertian tentang vektor. Jadi vektor itu adalah besaran yang besarnya dapat diukur dan mempunyai arah. Contohnya seperti kecepatan, gaya, dan lain-lain. Jadi vektor itu kan biasanya kita kenal itu kan dia kayak ini ya, misalkan ada vektor A, B kayak gini. Nah, berarti ini adalah dari titik A itu menuju ke titik B. Nah, jadi vektor ini dia tuh merupakan suatu besaran. Jadi ini bisa diukur nih berapa panjangnya. Mungkin contohnya mungkin 4 satuan gitu kan atau 4 cm gitu. Dan ini dia mempunyai arah. Jadi arahnya itu adalah ke kanan. Jadi dari titik A menuju ke titik B itu adalah pengertian dari vektor ini. Nah, namun kalau untuk skalar itu sendiri, itu adalah besaran yang besarnya dapat diukur menggunakan alat ukur dan tidak mempunyai arah. Ya, kita tahu bahwasannya besaran yang dapat diukur ini itu adalah yang mempunyai alat ukurnya, teman-teman. Jadi contohnya seperti massa benda, suhu gitu kan. Kan kalau suhu kan satuannya Celcius ya, dan ini nggak mempunyai arah gitu. Namun untuk mengukur suhu ini berapa derajat, kita tahu bahwasannya kita bisa menggunakan termometer. Kita bisa menggunakan termometer. Terus untuk massa bendanya mungkin misalkan kilogram gitu kan. Ini bisa kita pakai timbangan gitu kan. Nah, jadi kita tidak tahu arahnya kemana kayak seperti pada seperti pada vektor tadi ya kan. Vektor tadi kan dia ada arah nih. Ada dari titik A ke titik B kan. Ya nggak? Nah, sedangkan kalau untuk skalar itu sendiri dia tidak mempunyai arah, teman-teman. Jadi eh, benar-benar jadi benar-benar seperti untuk mengukurnya saja gitu. Kayak seperti suhu ini kan Celcius satuannya. Lalu ada berat, massa benda itu kilogram, mungkin bisa gram dan lain sebagainya gitu. Dan dia tidak punya arah gitu. Oke, baik. Nextnya yaitu adalah mengenai apa itu ruang vektor gitu. Nah, kita tadi kan udah belajar mengenai skalar dan juga vektor. Nah, sekarang ruang vektor tuh apa sih? Jadi, ruang vektor itu adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, teman-teman. Sekumpulan vektor. Berarti vektornya ini lebih dari satu ya, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan. Dan bilangan itu disebut skalar, gitu. Jadi nanti kita akan mempelajari hal ini, teman-teman. Jadi untuk ruang vektor ini itu simbolnya ini ya, Rn, ya kan? Simbolnya itu adalah Rn dan N ini adalah jumlah vektornya, teman-teman. Jumlah vektor. Nah, jadi Rn adalah jumlah vektornya gitu. Dan kita akan mempelajari hal ini ya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ruang vektor ini, kita mampu bisa memahami bahwasannya vektor itu terdapat 10 aksioma, teman. Ada terdapat 10 aksioma. Ada 10 aksioma di dalam ruang vektor ini. Dan ke-10 aksioma ini akan kita coba buktikan ke dalam ruang vektor ini, teman-teman. Baik. Nah, untuk definisi yang pertama, jadi definisi yang pertama ini adalah jika U dan V adalah objek di V, maka U tambah V ada di V. Oke? Nah, jadi definisi yang pertama ini mengatakan bahwasanya jika ada vektor sama vektor V, maka vektor ini itu berada di objek V, ya kan? Maka jika U ditambah dengan V, maka ini juga berada di V, gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasannya jika
ini adalah bagian apa merupakan anggota dari V, berarti V ini juga merupakan anggota dari gitu guys. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah untuk membuktikan dari definisi yang pertama. Jadi karena dia uni berarti V, V berarti U, berarti U tambah V, hasilnya itu berada di V. Itu teman-teman, ini menggunakan sifat-sifat himpunan ya untuk nomor satu ini. Lalu definisi yang pertama, U tambah V sama dengan V plus V. Coba membuktikan ya. Misal di sini coba ada sebuah kan ini yaitu U itu kita sama U2 ya teman-teman. Lalu untuk V-nya itu adalah V1 sama V2. Sekarang kita coba buktikan. Kalau U tambah V kita apakah U tambah V sama dengan V ditambah dengan U gitu. Nah, kita tahu bahwasanya ditambah dengan V ini adalah U1 kan U1 ditambah dengan V1, U2 ditambah dengan V2 gitu kan. Berarti U1 ditambah dengan V1, U2 ditambah dengan V2 gitu. Nah, lalu kita bisa juga mengatakan bahwasannya V. Nah, setelah itu, oh sorry. Nah, setelah itu, setelah kita buktikan hal ini, kita bisa tahu nih, bahwasannya U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Dan hal ini teman-teman, kita bahwasannya sifat dalam matematika, jika ada sifat penjumlahan A ditambah B, ini kan, A ditambah B, jika sifat penjumlahan menggunakan sifat komutatif, A ditambah B ini bisa kita tukar menjadi B ditambah A, teman-teman. Jadi sama saja. A ditambah B ditambah B ditambah A itu sama saja. Itu contoh misalkan ada A itu adalah A itu misalkan 7 dan B itu adalah B. Berarti 3 ditambah 7 sama 7 ditambah 3 itu sama saja teman-teman. Oke? Itu sama saja. Dan hasilnya ya 10 gitu. Jadi tidak akan berbeda. Dan ini juga berlaku untuk bilangan yang negatif gitu. Jadi kalau ada negatif, kan A itu negatif 3, B-nya itu negatif, B-nya itu 7 ya. Berarti 3, min 3 ditambah dengan 7, ini 7 ditambah dengan min 3. Jadi sila sama-sama ini 4, 4 juga tuh ya. Jadi dengan menggunakan sifat komutatif dan ini adalah merupakan penjumlahan, jadi ketika dibalik, dia sini akan sama. Maka untuk kali ini bisa kita ubah ya teman-teman, jadi P1 kita tukar dengan U2 gitu. Menggunakan sifat komutatif, berarti P1 ditambah dengan U1, V2 ditambah dengan 2 gitu. Nah, kita balik lagi ke tadi, ya kan? Tadi kan U tambah V berarti U1 tambah V2. Berarti untuk V1 sama V2, berarti kita bisa mengatakan bahwasanya ini adalah V ditambah dengan U. Nah, berarti untuk definisi kedua ini sudah terbukti ya teman-teman, bahwasannya memang betul U tambah V sama dengan V ditambah U, itu hasilnya sama saja. Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke definisi yang ketiga, aksioma yang ketiga. Aksioma yang ketiga ini masih tentang penjumlahan vektor tadi, teman-teman. Di sini ada 3 vektor. Ada 3 ruang vektor nih, teman-teman. Nah, kita masih menggunakan yang tadi, gitu kan. Ini kita misalkan W-nya itu W1, W2 ya. Karena V sama U ini bisa apa aja. Mungkin bilangannya bisa positif, mungkin bilangannya negatif. Gitu. Makanya saya buat menjadi U1 tambah U2, V1, V2, W1, W2 gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita coba mengerjakan dari yang kiri, kita buktikan apakah sama dengan yang kanan gitu. Nah, kita tahu bahwasannya U ditambah V ditambah U ini berarti U1, U1, U2 ditambah dengan berapa tadi V tambah W ya, langsung aja berarti V1 ditambah W1, V2 ditambah W2 gitu kan teman-teman. Nah, sekarang kita mampu bisa mengetahui
ya kan kita mampu bisa mengetahui bahwasannya untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan sifat komutatif tadi. Kita bisa menggunakan sifat komutatif tadi yaitu dengan cara menukar dan dengan cara menukarkan posisinya, teman. Tapi untuk hal ini kita tahu bahwasannya kita bisa menukarkan juga dan kita bisa memindahkan kurungnya ini, teman-teman. Nih kalau oke. Nah, berarti satu sama V2 ini sebenarnya untuk yang ini, yang sebelah sini, teman-teman, ini kan bisa kita ubah ya kan seperti yang tadi. Seperti yang tadi kan kalau U tambah V berarti U1 ditambah V1 ya kan sama U2 ditambah dengan V2 kan. Nah, kayak gini. Berarti untuk kali ini kita bisa ubah menjadi bahwasannya ini adalah perpenjumlahan dari U1, sorry, penjumlahan dari V1, V2, sama penjumlahan dari V1 dan, oh sorry, bukan V, W1 sama W2, gitu teman-teman ya. Jadi bisa kita ubah menjadi bentuk seperti kan sama saja gitu. Jadi kalau V tambah W kan jadi seperti ini V, ini W, ini V, ini W, ini V2, ini W2 gitu. Jadi sama saja. Gitu. Nah, setelah itu kita bisa bentuk gitu kan. Jadi ini yang sebelah sini yang saya kurung perawal lagi. Nah, ini kita jumlahkan gitu kan. Berarti ini bisa kita dapat bahwasannya U1 ditambah dengan V1, eh, U1 ya ini U1 berarti ini adalah koma U2 ditambah dengan V2. Nah, dijumlahkan dengan W1, koma W2. Nah, setelah dari sini kita bisa dapat bukan nih teman-teman. Bahwasannya ini ya kan dengan menggunakan definisi yang kedua tadi yang sudah kita buktikan bahwasannya ini adalah merupakan ya kan untuk U tambah V, U2 tambah V2 ini sama saja dengan U ditambah dengan V. Untuk W1 W2-nya kita bisa ubah menjadi ya bisa ubah menjadi vektor W saja. Nah, oke. Jadi untuk tiga ini sudah terbukti ya teman-teman bahwasanya U ditambah dalam kurung V tambah W itu sama saja dengan U tambah V dalam kurung ditambah dengan W. Begitu, teman. Nah, berarti ini sudah terbukti ya. Oh, sorry. Oke, selanjutnya yaitu untuk definisi yang ketiga. Untuk definisi ketiga sudah terbukti. Untuk definisi yang keempat adalah ada objek nol di V. Gitu. Jadi vektor nol untuk V. Jadi vektor nol ini yaitu dia vektornya itu memuat angka nol. Jadi jika ada nol dijumlahkan dengan sebuah vektor U, berarti ini adalah sama aja dengan U ditambah dengan nol gitu. Nah, ini merupakan suatu bentuk bahwasannya jika ini kita tukar, maka ini bisa ditukar lagi teman-teman ya menggunakan sifat komutatif yang sudah saya jelaskan untuk definisi ketiga dan definisi kedua tadi, ini bisa kita tukar. Lalu ketika kita jumlahkan, di hasilnya adalah U gitu. Nah, coba kita buktikan ya, jika ada 0, gitu kan, 0 ditambah dengan U1 sama U2 gitu. Berarti itu penjumlahan ini kita nggak tahu nih, apakah 0 ini merupakan sebuah vektor atau bukan gitu. Karena dia hanya 0 saja. Berarti untuk kali ini kita bisa uh, mengatakan bahwasannya jika ini kan ada objek 0 di V disebut vektor 0. Jadi vektor 0 itu adalah vektor yang dia hasilnya itu adalah 0 gitu teman. Gitu kan. Berarti ketika kita menjumlahkan sebuah vektor 0, maka ini itu sendiri gitu. Karena dia tidak apa ya? Kalau kita menggunakan logika kita, bahwasannya 0 ini apa sebuah bilangan yang ketika dijumlahkan dengan sesuatu
sesuatu yang dijumlahkan ini, yang U ini tidak akan berubah. Jadi tetap gitu teman-teman. Oke, untuk sifat ini kita bisa mengatakan bahwasanya definisi ini adalah terbukti ya teman-teman untuk semua U di V gitu. Nah, lalu definisi yang kelima itu untuk setiap U di V ada objek U di V yang disebut negatif dari U, ya kan? Untuk setiap U di V ada objek U yang dimana objek U ini itu adalah negatifnya dari U. Berarti bisa kita dapat di sini sebenarnya U ditambah dengan min ditambah dengan min U lagi ditambah dengan U hasilnya adalah nol. Nah, kita udah tahu ya, tadi kita udah menjumlahkan tadi, kalau kita U ditambah VU, ya kan, U ditambah VU berarti ini kita katakan bahwasannya U1, ini bisa kita katakan bahwasannya U1, U1 ditambah dengan, sorry, kata-kata langsung kita jumlahkan saja ya, berarti U1 di, dikurang ya, ini ada minus ya, berarti kalau penjumlahan itu berarti sebuah vektor yang negatif. Berarti vektornya itu memuat angka-angka yang negatif, teman-teman. Itu vektor berarti U1 dikurang dengan U1, ya kan? Lalu, koma, oh sorry, 1, koma U2 dikurang dengan U2. Nah, menggunakan sifat tadi, kita bisa mengatakan bahwasannya ini adalah minus U. Nah, ini kita balik lagi aja, berarti minus 1, ya kan, dijumlah di U1, koma, min U2 ditambah dengan U2 itu. Nah, karena kedua sisi ini adalah semuanya yaitu negatif dan vektornya itu sama, teman-teman. Jadi ketika kita jumlahkan ini U1 tambah U2 hasilnya adalah 0 dan U2 tambah U1 ini adalah 0. Berarti kita bisa mendapat bahwasannya 0,0 ini adalah vektor 0, teman-teman. Gitu. Jadi untuk kasus yang tadi, definisi keempat tadi, kita bisa mengatakan bahwa 0 itu adalah vektor 0,0 ditambah dengan vektor U sendiri. Berarti vektor U sendiri yaitu U1 sama U2. Ketika dijumlahkan, hasilnya tetap U1, satunya lagi kita jumlahkan hasilnya adalah U2. Dan U1, U2 ini adalah vektor U itu sendiri. Gitu. Jadi sudah terbukti ya teman. Definisi yang ini bisa sudah terbukti bahwasannya U ditambah dengan min U, lalu kita balik, min U ditambah dengan U, hasilnya adalah 0. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebuah perkalian skalar nih, perkalian skalar. Jadi skalar itu jika K itu adalah sebuah skalar. Jadi skalar itu adalah sebuah angka. Misalkan saya bilang K itu adalah 3. Berarti nanti barang skalar. Jadi bebas angkanya mau 3, mau negatif, dan sebagainya. Dan U ini vektor U di objek V. Maka KU ada di V. Berarti kalau KU berarti 3, jadi KU itu 3 dikali dengan vektor U itu. Nah, berarti untuk vektor ini itu ada di V, teman-teman. Gitu. Makanya adalah skalar. Bisa 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 negatif dan juga bisa untuk skalarnya. Sekarang coba next slide, number rings. Next slide. Kita akan melakukan pembuktian untuk definisi yang ketujuh. Jadi ini soal skalarnya. Nah, saya contohkan misalkan skalarnya ini adalah K, gitu kan. K ini skalar, sebuah skalar gitu. Nah, untuk U-nya itu tadi ya seperti biasa, vektor U berarti U1, U2, lalu untuk V ini adalah V1 sama V2. Dan untuk K, U ditambah VU ini kita bisa ambil coba contohnya berarti K dikali dengan U1
V1 berarti untuk U1 tambah V1 ini berapa teman? 1 kali V1 ya? Ya nggak? Ya, U1 kali V1 sama dengan U2 ditambah dengan V2. Nah, oke. Nah, setelah kita mendapatkan hal ini, kita mampu bisa membuat K. Nah, tadi kan sudah kita buktikan di divisi yang kedua dan ketiga, kalau ada U1 tambah V1, U2 tambah V2, kedua hal ini bisa kita ubah, teman-teman. Ya kan? Kita bisa kita ubah. Oke, kita lanjut kembali. Jika ada K, U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, tadi kan untuk penjumlahannya ini, kita bisa merubahnya untuk kali ini itu menjadi U, ya kan, jadi U ditambah dengan V. Nah, setelah ini kita mampu bisa mengkalikan K-nya ini bisa kita kalikan jadi menjadi KU ditambah dengan VO. Oke. Nah, atau bisa kita coba buat lagi bahwasannya ketika kita mencoba untuk mengkalikan hal ini, berarti K ini yaitu K1 ditambah dengan KV1, ini KU2 ditambah dengan KV2. Karena setelah ini kita mampu bisa membuat menjadi seperti ini, teman. Kita tahu bahwasannya ketika ada sebuah U1 sama U2, kan ini kan seperti definisi yang pertama yang kedua tadi ya teman-teman. Berarti kalau U1 sama U2 itu tadi kan U aja, ya. Berarti ini bisa kita buat karena ada skalar K di situ, berarti K U1 ya kan ditambah dengan K V, oh bukan V1 teman, sorry. K ditambah dengan K V. Nah, ini terbukti bisa kita katakan berarti definisi ketiga ini valid ya teman. Sudah kita buktikan gitu. Nah, bagaimana jika ada sebuah dua skalar yang dikalikan ke dalam satu vektor? Jadi skalar K sama skalar M, lalu ada vektor U. Gitu kan. Kita tahu bahwasanya vektor U itu adalah U1 sama U2 gitu. Nah, K ditambah dengan M, K ditambah dengan M ini lalu dikalikan dengan U1, U2. Oke, berarti untuk hal ini sesuai dengan sifat penjumlahan tadi, teman-teman. Namun di sini cuma hanya ada satu vektornya saja gitu. Berarti K ini akan kita kalikan ke sini. K ini akan kita kalikan ke sini. M ini akan kita kalikan ke sini tuh. Karena sesuai dengan sifat tadi ya. Jadi ketika skala skalar ini kita akan memasukkannya ke dalam sini. Berarti ini bisa kita dapatkan bahwasanya KU1, KU2 kan ini ditambah dengan MU1 sama MU2 gitu. Nah, setelah itu kita mampu membuat kembali menjadi sebuah bentuk yang kita kenal kan, yaitu kalau KU1 KU2 kalian bisa tahu bahwasannya adalah ya betul KU ini kan KU ini yaitu ditambah dengan seperti bentuk ini ya teman-teman, seperti bentuk di sebelah sini berarti M. Nah, berarti ini sudah terbukti teman. Lalu definisi yang ke-9 yaitu ketika ada sebuah skala dikalikan dengan skala yang sudah dikalikan dengan ini. Nah, berarti bisa kita coba ambil ketika K dikalikan dengan sebuah M. M itu kan skalar. Nah, skalar ini berarti M, berarti seperti ini. M.
itu yaitu M1, MU1 sama MU2 gitu. Lalu setelah itu kita mampu bisa menerapkan konsep yang nomor 7 tadi, definisi yang ketujuh tadi. Ini kan definisi itu penjumlahan gitu ya teman-teman. Berarti kita bisa langsung mengkalikan masuk saja gitu. Berarti ini akan menjadi K MU1 sama K MU2. Nah, sekarang karena ini adalah perkalian teman-teman, karena ini adalah perkalian, kita bisa mencoba mengambil sebuah kurung kurawal gitu. Nah, berarti kita membuat bahwasannya ini adalah K dikali dengan M dikali dengan U1 sama K dikali dengan M dikali dengan U2. Nah, sehingga ini bisa kita coba simpulkan kembali dengan menukarkan posisi menggunakan sifat komutatif karena perkalian itu mau kita ubah seperti apapun dia kan tetap sama. Contohnya jika A dikali B ini berarti B sama dengan A gitu teman-teman. Mau itu ini negatif, ini hasilnya akan sama saja negatif negatif. Kalau ini positif, ini negatif, dan ini negatif, ini positif, hasilnya ya sama gitu teman-teman. Nah, setelah kita membuat seperti ini, berarti kita bisa merubah posisi ya teman-teman. Jadi menjadi K dikali U1, ini M, koma, K dikali U2, ini M. Nah, kita tinggal membuat kurung aja di sini. Berarti kurung K, itu kan U1 kali M, kurung lagi K, U2 kali M gitu. Oh sorry, ini M-nya nggak masuk kurung kali M gitu. Nah, setelah udah, eh kita bisa ambil lagi ya bahwasannya ini sorry ini langsung k U1 aja kalian lagi. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya ketika K dikali dengan M-nya, berarti, oh maaf teman-teman, maaf. Berarti ini KM sama KM berarti K dikali dengan M ya, langsung masuk. Dan U1 sama U2-nya bisa kita ubah. Jadi ini. Nah, atau ya, seperti ini. Nah, jadi begitu ya teman-teman, bisa ya. Berarti kan seperti ini nih. K dikali M, K dikali M. Kan karena kan dia kan sama kan, KMU1, KMU2 gitu. Oke, udah. Nah, jadinya seperti definisi yang ke-9 nih teman-teman. Nah, definisi yang ke-10 ini berarti yang definisi ke-9 udah terbukti ya teman. Nah, definisi yang ke-10 ini satu dikali U berarti satu dikali dengan vektor U1 sama vektor U2 berarti satu dikali U2 satu satu dikali U2 U2 di U1 U2 ini adalah di terbukti ya. Oke, gampang ya teman-teman. Definisi yang ke-10 ini bisa kita coba langsung terapkan saja ke dalam hal ini gitu. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini adalah definisi yang sudah kita buktikan tadi. Nah, karena ada langkah-langkah menunjukkan bahwa himpunan dengan dua kolerasi merupakan ruang vektor. Maksudnya di sini adalah bahwasannya kita ingin menunjukkan apakah himpunan itu adalah ruang vektor gitu. Dua kolerasi itu merupakan ruang vektor gitu. Gimana caranya? Itu adalah identifikasi himpunan objek di V. Himpunan V objek yang akan menjadi vektor. Berarti kalau ada sebuah V ini ditunjukkan ada U1, ada U2, ada sebuah vektor ini ada U sama ada V. Berarti kita harus tinjau atau kita harus analisis yang V-nya ini teman-teman. Gitu. Nah, identifikasi operasi penjumlahan dan perkalian pada skalar V. Jadi ketika ada sebuah penjumlahan itu adalah antara kedua vektor. Jadi ketika ada perkalian itu berarti udah melibatkan sebuah skalar nih, gitu. Jadi kita tinjau ketiga hal ini, gitu.
Lalu verifikasi aksioma 1 dan ke-6. Nah, aksioma ke-1 dan ke-6 tadi adalah U sama V, penjumlahannya. 1, 2, 3. Nah, 5 dan A dan 6 ini adalah skalarnya, teman-teman. Apakah skalarnya itu berada di V? Nih, lihat. Jika K sembarang skalar dan U ada sembarang skalar objek di V, maka KU ada di V. Nah, berarti kita bisa membuat kesimpulan ketika ada U sama V, berarti apakah K ini ada di V atau tidak gitu. Ketika ada di V berarti K dikali U hasilnya adalah KU. Kalau K dikali V hasilnya adalah KV. Gitu guys. Nah, oke. Nah, setelah itu kita verifikasi aksiomanya, lalu konfirmasi kembali. Bahwasanya semua aksioma itu berlaku. Ketika ada salah satu aksioma saja yang tidak berlaku, misalkan tidak berlaku di aksioma yang ke-10, ya udah berarti untuk himpunan yang berada di ruang vektor itu, himpunan yang ada di dua kolerasi itu bukan merupakan ruang vektor, teman. Jadi ketika salah satu aksioma saja, salah satu saja tidak terbukti, maka itu bukan sebuah ruang vektor.